Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Aryo Dito Priambono, saya berasal dari kelas 3C. Nah, pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah tema atau materi yang berkenaan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tiga asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang terdiri dari asas kepentingan umum, lalu asas bertindak cermat, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, bagaimana asas-asas tersebut? Baiklah, simak video berikut. Nah, yang pertama adalah asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum ini adalah asas yang ada dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keajekan, serta keadilan dalam setiap kebijakannya. Nah, secara teoritis, asas kepastian hukum ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek material dan aspek formal. Nah, aspek material ini adalah aspek yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Nah, sehingga demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan, pemerintah akan terus berlaku hingga diputus oleh pengadilan. Nah, berikutnya adalah aspek hukum formal. Aspek ini adalah aspek yang mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan benar sesuai dengan fakta begitu. Nah, yang kedua adalah asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Nah, asas ini menghendaki bahwa suatu keputusan atau tindakan harus berdasarkan informasi atau dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap untuk mendukung legalitas ketetapan pelaksanaannya, sehingga keputusan terhadap tindakan yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dilakukan. Nah, asas ini juga bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak merugikan bagi warga negara. Nah, yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Nah, asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, serta tidak diskriminatif. Contohnya adalah kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara itu sendiri, seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke yang terakhir yaitu contoh kasus atau penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini bisa kita lihat dalam putusan MA nomor 7 K garis miring Tun garis miring 2014, yaitu kasus antara Bupati Kampar versus masyarakat adat Kenegrian Tanah Tarantang. Kasus ini diawali oleh Bupati Kampar yang mengeluarkan surat keputusan Bupati tanggal 31 Oktober 2012 tentang persetujuan izin pertambangan operasi produksi bahan galian batuan pasir dan batu kepada pihak lain atau orang lain di luar masyarakat adat di wilayah Kampar tersebut. Nah, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Bupati Kampar ini dengan alasan keputusan Judeks Fakti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, yakni keputusan tata usaha negara objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam AUPB dan tidak memedomani Perda Kampar nomor 12 tahun 1999. Nah, menurut Judeks Fakti juga, Bupati Kampar bersalah karena dalam menerbitkan izin usaha pertambangan tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga Bupati Kampar tidak melakukan musyawarah dengan pucuk adat dan tidak memedomani Perda Kampar nomor 12 tahun 1999. Nah, bagaimana video tadi? Nah, semoga dengan adanya video ini dapat mengedukasi orang-orang banyak tentang asas-asas apa saja yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, saya Aryo Dito Priambono. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.